Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi dengan channel aku Yan Handayani. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman yang lagi mampir di video aku dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini aku memulai aktivitas ngonten aku di jam 10 pagi setelah De Aryan tidur siang yang pertama ya. Pertama-tama aku dahuluin dulu nyapu rumah karena udah gak enak banget diinjeknya dari pagi belum sempat nyapu, karena setelah nyuapin anak-anak makan, mandiin, aku ajak Mas El jajan ke depan karena rewel banget kan dia. Sulit juga ya ngasih sarapan buat Mas El, jadi mau gak mau diajak jajan ke warung. Nah ini juga sampah bekas dia jajan dibuang di mana aja. Ini Oreo soft cake ya, ternyata pas aku tengok si bungkusnya itu masih ada coklat-coklatnya nempel kan, sayang. Jadi aku colek-colekin coklatnya, ternyata dia mau lagi. Kita nih kaum yang suka ngejilatin tutup es krim, kalau ada es krimnya nyisa di situ ya, jangan sampai produknya tertinggal di bungkusnya terus dibuang. No, mubazir. Aku lanjut lagi nyapunya, perjalanan masih jauh, nyapunya baru sampai tengah rumah doang, belum kamar-kamarnya. Lanjut aku nyapu ke kamar depan, tuh kelihatan kan De Aryan tidurnya sampai ngangkang begitu. Nyenyak banget ya Dek ya. Sekarang aku beres-beres, selalu nungguin anak-anak udah pada tidur, karena percuma juga ya beres-beres pas mereka masih pada bangun, pasti berantakan lagi. Sekarang tuh Mas El gitu, tiap ngeliat aku ngonten pasti dia juga pengen ikutan ngonten. Jadi ya penuh gangguan lah ya bikin konten ketika dia lagi melek tuh. Jadi sebisa-bisanya aku selalu manfaatin waktu tidur mereka buat ngonten sambil beres-beres, atau kadang juga aku pakai buat ngedit atau isi suara. Benar-benar waktu tidur anak yang singkat itu, yang hanya 2 jam atau kadang paling lama 3 jam, benar-benar dimanfaatin bukan buat istirahat atau me time, tapi buat beres-beres rumah, ngerjain kerjaan lain, atau buat urusin konten. Alhamdulillah nyapunya udah selesai sampai luar. Sekarang aku mau lanjut mau jemur baju, soalnya kemarin udah nyuci dan belum dijemur-jemur sampai sekarang. Kemarin tuh aku nyucinya sorean ya, jadi nggak sempet dijemurin, soalnya malam tuh nggak keburu buat ngerjain cucian ya. Sekarang aku ngebiasain anak-anak buat tidur sore, kebiasaan pas di Sumedang jam 7 tuh udah pada masuk kamar, jadi suka langsung pada minta bobo kalau misalkan udah masuk maghrib tuh. Jadi sebisa mungkin setelah jam 7 teng aku menghentikan segala aktivitas dan langsung ajak anak-anak ke kamar. Alhamdulillah akunya juga jadi nggak capek karena jam 7 atau jam 8 mereka udah tidur. Jadi kalau misalkan aku nggak ketiduran bablas, aku bisa me time malam-malam atau ngerjain hal lain. Alhamdulillah sekarang agak bisa ngeplong ya, karena mereka tidurnya lebih awal, tapi bangunnya juga lebih awal juga, jam 5 mereka udah ikutan bangun. Jadi pagi-pagi masak tuh aku riwah sama anak-anak, tapi setidaknya nggak apa-apa ya, soalnya kan kalau pagi-pagi ayahnya masih ada, jadi ayahnya bisa pegang anak-anak dan aku tetap bisa masak. Yang biasanya suami aku tuh kalau habis subuhan pasti langsung tidur lagi, kalau sekarang tuh nggak bisa karena anak-anak udah melek. Kalaupun dia tidur lagi, aku pasti selalu bangunin dan minta tolong jagain anak-anak, aku masak. Kalau misalkan dulu ya pas awal-awal 2 tahun pernikahan apa 3 tahun, aku tuh nggak berani ya bangunin dia pagi-pagi itu, meskipun riwah sama anak-anak pasti aku pendem sendiri terus ngedumel sendiri dalam hati. Tapi kalau misalkan sekarang aku juga memikirkan kewarasan diri aku sendiri ya, karena kehidupan rumah tangga itu yang ngejalanin bukan cuman istri doang atau suami doang, tapi berdua, dan bukan dalam jangka waktu yang pendek tapi untuk selamanya. Jadi sekarang aku selalu mengusahakan gak pernah memendam apapun, dan kalau ada keinginan aku pasti selalu ngomong dan tidak pernah sungkan untuk minta tolong. Itu yang paling utama untuk kewarasan istri, untuk kewarasan emak-emak ya.
jangan pernah sungkan untuk minta tolong ke suami. Terus minta tolong, dan kalau kamu merasa kesulitan, jangan pernah maksain untuk ngelakuin hal itu sendiri. Selalu minta tolong. Ingat, kita hanya manusia, kita butuh manusia yang lain untuk menjalani kehidupan kita ya. Biar kita tetap waras dan gak capek sendiri gitu. Jangan nunggu kepekaan orang lain tanpa kita mengatakan apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan. Karena itu adalah hal yang sulit, apalagi untuk bapak-bapak, suami-suami, pria-pria ya, yang kadang sulit peka ya, dan kitanya jadi malah marah-marah sendiri karena mereka gak peka. Gak usah nungguin peka, sampai lebaran monyet juga bakalan susah pekanya. Jadi lebih baik kita utarakan saja semuanya, keinginan kita, apa yang kita rasakan. Jadi mereka pun, suami kita pun tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang kita inginkan gitu. Kalau dulu sih aku nungguin suami peka ya, tapi ternyata sulit juga, dan akhirnya malah ngedumel sendiri, capek sendiri karena suaminya nggak peka-peka. Kalau sekarang lebih baik kita utarakan saja semuanya, karena pernikahan itu 70% adalah komunikasi, dan komunikasi itu untuk selamanya seumur hidup. Jadi harus pintar menjaga komunikasi, dan komunikasi adalah hal yang paling utama. Maaf ya teman-teman, aku ngomong kayak begini bukan karena aku seorang ahli dalam pernikahan atau lain-lainnya, tapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang aku rasakan gitu ya. Terus kemarin baru baca artikel tentang perceraian artis YouTuber yang lagi viral tuh. Ternyata masalah nomor satunya adalah kurangnya komunikasi. Jadi makanya itu komunikasi adalah hal yang sangat penting ya teman-teman. Gak kerasa ya teman-teman, videonya udah di penghujung lagi. Makasih udah nemenin kegiatan aku tadi, dari mulai jemur baju, terus cuci piring, sampai lap-lap dapur, sambil ngobrolin tentang kewarasan emak dan komunikasi dalam pernikahan. Aku lanjut makan siang dulu, soalnya abis beres-beres rumah jadi lapar. Aku makan sama tumis pakcoy bawang putih, terus ikan goreng. Tadi pagi aku masak ini buat sarapan juga. Aku makan dulu. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.